Oke, seperti banyak yang request dari kalian ini, saya akan membahas terkait akun Devilnomi yang kemarin sempat kehack di hari Minggu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sadar karena langsung banyak yang komen di video sebelum dihack dan langsung juga beberapa nge-DM saya di Instagram. Nah, sejujurnya tadinya saya nggak akan bikin video kayak gini karena ya nggak relevan lah sama channel yang ngebahas One Piece, tapi nggak apa lah, ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, bukan hanya untuk saya, karena hal-hal kayak gini nggak hanya bisa kena ke pelaku konten kreator seperti YouTuber dan yang lainnya, tetapi ke kalian juga yang mungkin sebagai karyawan, pebisnis, individu, atau apapun. Di sini kita akan bagi video ini dalam beberapa sesi, dimulai dari apa yang terjadi dan kronologisnya, serta solusi yang saya gunakan. Pertama, kita akan bahas dulu apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, buat kalian yang udah sadar di hari Minggu lalu, tanggal 30 Oktober, pasti bakal ngeh kalau nama channel ini berubah dari Devilnomi menjadi Twitter Inc. yang benar juga nih, kalian bisa melihat ada logo Twitter dan selama akun ini dihack, akun ini live dengan video di mana isinya tentang Mas Elon lah pokoknya. Nah, pastinya karena live, jadi ya kalian para subscriber Devilnomi bakal sadar dan bakal ngecek video-video sebelumnya kalau ini video Devilnomi, tapi ternyata kok namanya berubah dan juga isinya berubah. Yang dari situ langsung banyak yang nge-DM saya. Dan sekarang kita akan coba masuk ke kronologis kenapa bisa sampai dihack seperti ini. Dimana dalam proses saya mencari tahu solusi-solusinya, banyak sekali saya mendapatkan masukan dari kalian seperti di DM yang ini makasih banget nih. Udah langsung infoin dan bantuin ngasih link dan segala macamnya untuk membantu biar channel kembali lagi. Dan juga saya nanya ke teman saya yang seorang YouTuber dan ada juga yang ngasih link ke channel Mas Dedi Jagat Review. Dan saya menonton videonya yang ternyata banyak juga yang nggak tahu alasan kenapa akunnya bisa diretas atau dihack sampai seperti itu. Karena menurut saya, hack dengan password yang lemah itu sebenarnya udah bukan permasalahan lagi, atau bisa dibilang cara ini adalah cara yang paling jadul. Karena udah ada yang namanya two-step verification yang ngirim ke HP lah, seperti yang kalian gunakan juga, atau ngirim ke email lain, atau ke nomor HP pribadi. Jadi jika ada percobaan pembukaan password dengan device yang sangat berbeda, menurut saya itu udah nggak mungkin lagi bisa dilakukan di zaman sekarang, apalagi dengan security yang tadi saya bilang. Karena jika ada orang masuk dengan device yang berbeda, itu akan mention ke HP utamanya atau ke device utama dan berkata, apakah ini benar kau atau tidak. Dari sini saja seharusnya sudah sangat sulit untuk dihack jika menggunakan cara-cara yang sangat awam sekali. Nah, lalu kenapa tetap saja akun saya bisa kena hack padahal hal kayak gitu udah sangat sulit? Dan kenapa juga ternyata banyak sekali channel-channel yang saya tahu di YouTube yang pernah ikut kehack juga seperti ini. Contohnya tadi seperti Jagat Review, lalu juga ada yang lain, dan bahkan Lord Bocil Kematian Winda Basudara pun katanya pernah kehack juga. Pertama, ini perlu saya jelaskan dari satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 29 Oktober. Dimana pada saat itu saya lagi keluar kota nih, di rumah orang tua, dan di pagi buta, ya subuh sih, sekitar jam setengah 5, jam 5-an, seperti yang kalian lihat, ada email masuk ke email khusus Devilnomi ini. Yang di sini bakal banyak yang saya sensor ya, untuk email dan yang lain-lainnya, ya untuk kepentingan konfidensial juga, jadi harap dimaklumi. Nah, isi emailnya kurang lebih adalah video saya ada yang terkena copy strike, dan jika kalian di screenshot ini sebenarnya isinya udah bukan kayak gini, tapi sebelumnya isinya itu langsung bentukan view PDF yang menyatakan bahwa akun saya terkena copyright strike. Ya benar, buat kalian yang jadi YouTuber mungkin dengar copy strike ini bakal sangat panik sekali. Ya tentu saja saya pasti langsung kaget juga. Mana niat bangun coba matiin alarm sekalian sholat subuh, dapat email kayak gini, gimana nggak langsung panik. Dan bahkan bentuk emailnya setelah saya perhatikan lagi sangat mirip sekali dengan email resmi dari YouTube. Ya mungkin buat kalian yang pernah kena copy strike juga kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk alasan ini kenapa saya kena copy strike, karena sebelumnya pernah pakai gambar manga langsung tanpa ada perubahan-perubahan. Makanya nih buat kalian yang sering minta saya pakai gambar manganya, nggak bisa ya, karena pasti ada hak cipta khusus untuk pemilik manga tersebut. Nah, lanjut ke kronologi lagi. Saya yang waktu itu masih setengah sadar, ya iyalah subuh dan di weekend juga, mana sempat ngelihat lebih dalam tentang siapa yang ngirim email ini, karena dari subjeknya saja sudah sangat mirip dengan YouTube, yaitu di YouTube Support. Dan juga tampilannya sangat mirip dengan yang aslinya.
Dari tampilan yang kalian lihat ini tuh, untuk baca lengkap isi copyrightnya, intinya kalian harus buka filenya dan harus di-download dulu untuk membuka bacaan lengkapnya. Tapi yang sebenarnya cukup aneh, kenapa hanya bisa dibuka melalui PC? Dan itu awalnya saya buka dengan HP tapi tidak bisa. Ya jelas lah, karena sedang panik, saya langsung buka laptop buat download filenya dan melihat isinya akan seperti apa. Dimana untuk bentukan filenya itu bentukannya Word ya, yang saya sendiri ya buka aja biasa karena ini hanya Word doang. Tapi yang anehnya, kok file Word-nya lama-lama nggak kebuka ya? Nggak mungkin kan kalau laptop bermasalah? Karena bisa dibilang kecepatannya cukup lumayan lah. Dan pas saya lihat tipe filenya itu, ternyata bukan file Word atau apa, cuma ikonnya saja bentukan Word, karena tipe filenya adalah screensaver. Aduh, di sini saya nggak ada screenshotnya karena udah langsung di-delete ya, takut kena lagi. Nah, dari situlah saya mulai sadar. Wah, ini nih kayak file-file phishing scam yang untuk ngehack lah. Makanya dari sini saya sudah mulai lumayan panik. Dan dari situ saya balik lagi ke emailnya dan baru sadar untuk pengirimnya jelas itu ada google.com, tapi di bawahnya ada yang Gmail yang what? Ini email dari instansi resmi, tapi kenapa ada pengirimnya Gmail juga yang namanya mana aneh banget lagi, ada Chatui Krar-Vinenjeng seperti yang kalian lihat. Dan udahlah, dari situ saya rada panik, takut akun kenapa-napa. Tapi pada saat itu hari pun berjalan seperti biasa. Hingga esoknya 30 Oktober yang lagi-lagi seperti biasa, kebangunlah jam 5-an karena alarm buat sholat subuh, dan di sini udah pasti dapat notif alert dari HP terkait adanya email yang terhubung kemarin. Dan dari sini lagi-lagi saya mulai panik kembali. Dan cobalah saya login kayak biasa, siapa tahu ini cuma diminta password doang. Pas dicoba berkali-kali kok password salah dan telah diubah 2 jam yang lalu. 2 jam lalu kan aing masih tidur anjir ya. Dari sini panik lah, dari setengah sadar kayak seperti biasa, langsung sadar full. Dan langsung lagi-lagi mencoba ngebukanya menggunakan laptop. Biasa kan gampang tuh, kalau lupa password tinggal dikirim untuk forget passwordnya dan di recovery ke email-email yang terhubung seperti ke email saya atau ke nomor HP atau yang lain-lain di two-step verification lah, yang tadi di awal sudah saya bahas juga. Dari inilah ternyata di mana masalahnya baru dimulai. Recovery-nya tuh hanya disimpan ke 3 tempat dan bukan 3 tempat yang tadi saya bilang. Pertama adalah security code yang hanya ada di USB seperti yang kalian lihat contohnya ini, lalu ke Bluetooth, dan yang ketiga adalah NFC, yang berarti cara untuk mendapatkan security code ini hanya bisa diakses oleh orang yang ada di tempat doang, alias hanya bisa secara offline dan tidak bisa secara online. Yang dari sini, wah oke, udah bener nih, pasti ini akun kena hack. Dan pasti ada orang yang langsung ngubah-ngubah untuk semuanya. Dan situ pun saya langsung lihat YouTube yang benar saja, kok ini YouTube jadi berubah namanya, dan kok juga ini jadi ikutan live Mas Elon. Dan dari situlah baru saya mencari gimana untuk solusinya. Dan yang paling dasar udah jelas lah, mulai cari-cari cara balikin Google melalui pencarian di Google lah seperti biasa. Nah, masalahnya yang kehack itu bukan cuma YouTube saja, tapi email pak. Email ini udah hal yang sangat penting sekali karena banyak integrasi ke hal-hal yang lain. Saya yang cari-cari di support Google bilangnya akun kalau kehack recovery-nya seperti itu udah nggak akan bisa balik lagi. Walau yang jawab bukan orang resmi Google, tapi ya kesel aja anjing, malah nakut-nakutin gitu, bukan bantu cari solusi. Di sini saya nanya ke teman saya yang YouTube juga, dia juga bantu cari solusi, nanya-nanya kemana sambil berjalannya waktu. Terus dari kalian ada yang nge-DM bantu dan ngasih link Mas Jagat Review yang tadi. Dan setelah saya tonton, oke, katanya coba tweet ke @dimyoutube di Twitter, yang dari situ udah saya coba DM dengan akun pribadi dan banyak juga nih retweet dari teman dan ada beberapa dari kalian juga. Ternyata ngebalesnya ini memang lumayan lama, sampai ya cukup beberapa jam lah, dan dia pun akhirnya nge-DM saya untuk ngejelasin kronologinya seperti apa. Di sini dari info yang saya dapat di video Mas Dedi Jagat Review tadi, katanya butuh waktu sampai 12 jam yang lumayan lama lah untuk ngilangin video live yang dihack tersebut, dan akun pun sudah bisa digunakan sampai waktu 24 jam. Dan akhirnya setelah akun bisa digunakan ini butuh 1 hari lagi untuk bisa upload video ke YouTube, yang berarti H+2 lah dari awal sampai akun bisa kembali lagi. Disitu pun dia melalui tim YouTube di Twitter tadi yang dia mention di awal. Nah, saya yang emang pada dasarnya orang yang sangat penasaran udah mendapatkan satu solusi ini, tapi saya tetap mencari cara lain untuk gimana ya cara bisa ngehubungin Google. Karena ternyata untuk dapat bertanya ke Google ini akhirnya hanyalah melalui ask question yang sering kita lihat di support Google. Nah, sampai pada akhirnya teman saya yang YouTuber juga, mungkin kalian tahu lah, dia ini suka recap movie di pintu teater 1, anjay sekalian promo.
Nah, dia juga ternyata coba chat sama CS atau customer service langsung di live chatnya Google dan bilang kalau akun temennya alias saya ini bermasalah alias kena hack yang wah ini kurang baik apalagi yang seperti kalian lihat di screenshot ini. Dari situlah kepikiran, oh bener juga ya, emang paling enak kalau ada masalah kayak gini tuh bisa chat langsung sama pihak yang terkait. Seperti saya juga kalau ada masalah YouTube biasanya langsung chat sama CS YouTube-nya di live chat dan masalahnya langsung cepet banget untuk selesai. Atau mungkin kalau di negeri kita sendiri banyak banget live chat CS seperti Genius dan yang lain-lain lah. Dan biasanya setelah itu masalah langsung solve banget alias ya ini enak banget lah bisa dibilang jalur dalam. Nah yang jadi masalah adalah live chat Google sama YouTube ini yang punya akses hanya channel yang sudah partner saja alias mereka-mereka yang sudah dimonetize. Nah makanya akun Devfilm ini sebelumnya bisa langsung chat, tapi karena saat ini akun sedang dihack jadi gimana ya? Yang akan bisa live chat langsung dengan mereka karena akun pribadi saya sendiri tidak termonetize sama sekali untuk bisa chat dengan mereka. Dan melalui jalur sebelumnya, yaitu lewat Twitter juga, mereka ini ngebales DM lumayan lama lah, 1-2 jam, yang sebenarnya ini bisa dibilang waktu juga kan, lumayan bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Disitulah saya baru keinget, oh iya juga, saya itu punya channel YouTube lain yang sudah dimonetize. Dan disitulah akhirnya saya coba login ke sana menggunakan Google Link yang dikasih teman saya. Dan boom, akhirnya langsung bisa kontak sama CS Google tanpa babi bu dibalas cepet banget. Ya namanya juga live chat kan. Dia pun langsung memberikan solusi yang sangat solutif banget. Di situ saya disuruh ngisi form, dimana form ini lagi-lagi karena saya nggak sempat screenshot, intinya jelasin tentang akunnya, apakah pernah login di tempat lain dalam beberapa waktu terakhir dan di device apa juga yang cukup mencurigakan. Di sini juga saya menjelaskan kronologisnya kenapa bisa kena, yang saya sebelumnya membuka email apa dan yang lain-lain. Dan setelah isi form dan live chat sekitar jam 9-an, yang ini masih pagi banget kan, karena ya dari jam 5 ini benar-benar fokus nyari selama berjam-jam sampai jam 9-an. Karena oke lah udah dengar video dari Mas Jagat review tadi yang emang lumayan lama nunggu untuk prosesnya. Disitu pun saya bingung ngapain ya sambil nunggu kabar dan akhirnya ketiduran lah saya pada saat itu. Bangun-bangun udah jam 11 siangan lah kurang lebih. Dan situ saya iseng lagi, coba deh buka akun Google yang sebelumnya dihack, siapa tahu bisa kembali lagi. Dan benar saja, saat saya mencoba masukkan password lagi, di situ password memang masih salah, tapi recovery optionnya udah bukan melalui USB atau apa lagi, yang sudah langsung terhubung ke nomor HP ya. Dan jelas juga itu adalah nomor HP saya pribadi. Ya langsunglah saya minta kode OTP-nya dan akhirnya OTP yang masuk ke HP saya dan tepat dari situ akun sudah bisa saya gunakan kembali. Yang udah deh, tinggal setting-setting kembali, ngubah nama channel jadi Devfilnomi, ngubah yang lain-lain. Tapi yang bikin saya takjub adalah Google dia nyelesain masalah ini hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, yang berarti responnya sangat gila sekali. Nah, dimana seperti biasa, kalau ada masalah kayak gini, tentu bakal banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Di sini lagi-lagi bukan untuk menggurui atau apapun, tapi seperti yang dibilang di awal, ini bukan hanya masalah yang bakal terjadi kepada saya selaku konten kreator saja, tetapi bisa juga ke kita semua. Karena seperti yang tadi saya jelaskan, modusnya ini sangatlah simpel sekali. Dia bikin ketakutan seorang, terus orang tersebut buka email, file download untuk jelasnya, dan boom, dari situ dia udah berhasil phishing, tinggal bebas mau ngapain make akun tersebut. Sebenarnya yang untung banget adalah akun saya ini nggak ada banyak yang berubah, video-video lama tetap utuh seperti yang bisa kalian lihat. Bahkan untuk AdSense pun masih ke akun saya pribadi, jadi nggak ada yang dia ubah kecuali hanya untuk live tentang Mas Elon yang apa tujuannya juga saya tidak mengerti. Hal ini bisa sangat bahaya. Misal nih, kalian emang bukan konten kreator, tapi apapun lah seperti pebisnis atau karyawan. Contoh nih, misal kalian ini karyawan dan subuh-subuh kalian mendapatkan email yang notabene masih belum sadar full nih, karena lagi-lagi masih subuh. Dan itu pun email yang sangat mirip dengan perusahaan kalian bahwa gaji kalian akan ditunda. Dan untuk melihat info lengkapnya, kalian tinggal download file tersebut untuk membaca alasannya. Saya sangat yakin sekali 90% dari kalian pasti bakal buka itu email dan download. Buat tahu alasannya, karena respon pertama yang menurut saya sangat logis sekali adalah itu, yang panik dong, gaji ditunda gimana coba mau bayar pinjol iPhone 14, apakah jadi jual ginjal? Aduh, ya intinya seperti itu. Nah dari situ saja kalian udah berhasil kehack dan dia tinggal melakukan apapun untuk mengubah data kalian. Atau mungkin untuk contoh lain, jika kalian pebisnis, mungkin kelemahannya ada supplier yang nggak jadi ngasih bahan lah, ya gimana nggak panik coba kalau seperti itu. Intinya di kelemahan dan timing yang sangat baik
itulah yang mereka manfaatkan dari psikologis kita. Dan sebelum kita sadar, ya benar mereka sudah langsung masuk berhasil ke akun kita. Dimana ada yang ngomen-ngomen juga nih, makanya bang, jangan asal buka endorse terima-terima aja. Waduh, bukan gitu pak. Masalahnya udah bukan duit lagi. Mungkin untuk saya pribadi, nomor berapa lah hal-hal seperti endorse kayak gini, karena banyak banget dan banyak yang saya tolak juga. Masalahnya, kalau Copy Strike ini di YouTube itu ibarat kayak tadi gaji karyawan. Karena kalau main-main sama Copy Strike ini akan bisa kena ban lah, atau mungkin jika kalian karyawan bisa di PHK dan yang lain-lain. Bukankah itu jelas menjadi hal yang ngebuat panik banget, apalagi saya buka subuh-subuh tanpa mikir panjang. Gimana yang lebih berbahaya dari teknik phishing ini adalah dia bisa masuk ke email kalian, dan jika email kalian ini banyak terintegrasi dengan hal-hal lain seperti payment GoPay, M-Banking, wah udah deh, itu duit kalian bisa langsung dikuras habis. Makanya ini bukan hal simple sebenarnya, yang alhamdulillahnya sih untuk saya dia nggak ngutak-ngatik lebih jauh di emailnya karena lebih fokus ngubah ke YouTube-nya saja. Jadi pembelajaran penting adalah kita benar-benar harus bisa berpikir dengan kepala dingin dalam kondisi panik apapun. Seperti tadi, terhindar dari phishing, kalian harus cek and recheck lagi. Ini email perusahaan apakah cuma mirip-mirip doang? Coba lihat dengan email perusahaan asli, mungkin ada yang diubah atau diplesetin dikit dari huruf-hurufnya. Dan juga, jika ini adalah hal-hal yang sangat penting, seperti tadi nih, gaji ditolak atau di-cancel atau apapun, untuk ini kalian benar-benar harus tenang dulu dan jangan langsung mengambil keputusan, karena cobalah biarin waktu jalan dulu apakah benar-benar seperti itu, atau cuma ini hanya ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan kalian saja. Nah, jadi itulah pembelajaran yang bisa saya ambil dan saya bagikan kepada kalian, yang intinya jangan jadi marah-marah nggak jelas lah riwa sendiri, tapi coba tenang dulu, cari cara dan cari solusi apa yang kira-kira bisa diambil. Karena kadang hal penting dari kita menerima masalah adalah respon terkait hal tersebut. Dimana kalau kalian malah misuh-misuh dari awal setelah mendapatkan hal kayak gini, ya jelas lah nggak akan beres dan malah makin lama untuk mendapatkan solusinya. Yang untuk saya sendiri, untung saja saya bangun subuh-subuh, jadi saya bisa menyelesaikan hal ini dengan sangat cepat, alias belum lewat waktu sangat lama lah. Dimana email akun saya dihack ini kurang lebih sekitar jam 4 subuh, dan jam 5 sudah mulai ngurus sampai jam 9-an, dan jam 11 sudah bisa digunain lagi. Coba kalau saya bangun siang, mungkin bakal lebih lama lagi untuk prosesnya. Yang dari sini juga, kalau kalian marah-marah, kalian nggak akan mungkin bisa mendapatkan solusi kayak, oh iya ya, bisa nanya Google, oh iya saya ada teman YouTuber yang bisa ditanya-tanya, dan yang lain-lain. Ya walau mungkin untuk saya sendiri merasa lebih cepat, karena kasarnya saya punya jalur dalam dengan YouTube program, tapi walaupun kalian tidak mempunyainya, ternyata DM dari Twitter yang sebelumnya tim YouTube ini bisa selesai juga. Ujungnya dia ini membuat kita bisa langsung kontak dengan pihak Google-nya. Yang tapi jelas lah, jika seperti ini waktunya mungkin bisa beda sampai 1 minggu seperti yang sudah saya baca dari komenan-komenan kalian. Akun kehack ini kembalinya cukup lama. Tapi untuk Devilemi, untungnya hanya kurang lebih sekitar ya 6 jam dengan semua prosesnya berhasil selesai. Nah, dimana semoga ada hikmah yang bisa diambil dari hal ini. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah selalu support ya. Tanpa kalian saya nggak akan semangat bikin video tereliar seperti yang kalian suka. Karena apa? There is our ninja way. Wadaw.